Apa kabarnya malam hari ini? Saya tadi siang kalau bicara sama anak youth selalu berkata, selamat malam good people. Selalu gitu, good people, orang-orang yang good saya percaya. Apa kabarnya pada siang hari ini, pada malam hari ini? Oke lah, karena saya percaya saudara udah capek, kelihatannya habis ikutan cengbeng tadi pagi, macet-macetan di kota Bogor. Kemudian saudara merasakan capek, ya paling enggak Tuhan kita tetap baik, amin. Sebelum kita beres, sebelum saya mulai sebetulnya, kita harus kasih tepuk tangan loh buat teman-teman yang melayani. Mereka yang ada di depan, mereka yang ada di belakang. Parkir department, kamu yang berdiri dari tadi kebaktian 1 sampai kebaktian 4. Bersyukur buat mereka, para volunteer yang ada di gereja. Saya harus beritahu buat Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah ditanya sama salah satu pendeta di gereja, bukan di kota Bogor, kemudian bagaimana caranya Bethlehem merawat, merekrut para volunteernya. Dikasih berapa sih? Kalau tiap kali mereka melayani, biar Bapak Ibu tahu loh. Dikasih berapa sih? Dikasih amplop berapa? Ya dikasih amplop sih, cuman gak ada isinya. Sedih banget kelihatannya. Oh enggak, maksudnya enggak sedih. Enggak ada yang dibayar loh mereka. Dari jam 6 pagi tuh. Mereka yang ada di depan, sound system, parkir ya oke digilir. Mereka semua yang melayani dari jam 6 pagi. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya. Mereka dalam rumah Tuhan dan dibayar cuman pakai nasi kotak. Kasih tepuk tangan dong mereka. Good. Hampir 600 lebih volunteer kita ya. Kalau kita workers gathering 500 sampai 600 orang untuk melayani begitu banyak orang yang di tempat ini 600 orang dan hebatnya nggak ada yang dibayar loh. Itu harganya mahal karena mereka tahu bahwa mereka nggak bisa dibayar pakai duit. Mereka bisa dibayarnya pakai mie ayam, nasi goreng, yang lainnya kelihatannya. Yes, Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya kemarin mulai mundur-mundurin semua bahan-bahan saya pernah bicara. Kebaktian keempat itu sekitar setahun setengah yang lalu lu terakhir berbicara di sini dan sebanyak begini. Dan puji Tuhan gereja kita sedang bertumbuh. My God. Puji Tuhan gereja kita sedang bertumbuh. Saya nggak yakin dengan gereja sendiri. Kalau nggak yakin dengan gereja sendiri, gereja siapa dong kalau gitu yang kita yakin. Markus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum. Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Saya harus awali sharing buat kebaktian yang keempat ini dengan menanyakan sesuatu nih buat saudara dan buat kita semua. Buat saudara siapa sih Tuhan Yesus? Who do you think Jesus is? Buat kita siapa sih Tuhan Yesus? Kalau kita cuma berpikir bahwa Tuhan Yesus cuma sekedar tokoh agama, saudara akan dapatkan agama dalam kehidupan. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan Yesus cuma sekedar legenda, sama seperti Sangkuriang, Malin Kundang, saudara akan dapatkan itu dalam kehidupan. Karena saya cuma yakinin satu, apa yang saudara percaya dengan hati saudara, itu akan saudara terima dengan tangan saudara. Apa yang saudara percayai sekarang dalam hati saudara, itu akan saudara terima melalui tangan saudara. Kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah Yesus yang menyembuhkan, you will receive healing. Saudara akan terima kesembuhan. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup mengubahkan hal yang mustahil bagi manusia menjadi hal yang bukan mustahil, saudara akan menerima kemustahilan itu dalam kehidupan saudara. Kalau saudara percaya bahwa Yesus sanggup mengubahkan kehidupan saudara, kehidupan orang-orang di sekitar kita, saudara akan terima itu dalam kehidupan. Karena kalau enggak, kita berkumpul nih rame-rame kayak begini, musiknya udah sangat bagus, tempat enak banget. Saya sering kali kalau berdiri di sini ada aja lu yang lagi tidur. Mungkin mereka pikir, oh enak banget dingin, ada di gereja. Di rumah gak bisa tidur, kepanasan, di gereja dingin, ada AC, bisa ketiduran. Puji Tuhan memang gak apa-apa. Loh, artinya begini, kalau cuman kita, apa yang saudara percaya, siapa Yesus dalam hati saudara sih? Siapa Yesus sih sebetulnya dalam hati kita? Karena kalau saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara akan menerima mujizat, menerima perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Tapi kalau saudara percaya bahwa Yesus cuma orang biasa aja, dia cuma nabi yang hidup, mati, kemudian nggak pernah hidup lagi. Nah, saudara akan dapatkan itu loh dalam kehidupan. Kalau saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja yang nggak mati, tapi Tuhan yang hidup, saya akan menerima segala mujizat, segala persediaan terbaik yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya Yesus bukan Tuhan, percuma nih kita kumpul rame-rame di sini.
Nggak ada bedanya seperti nonton konser Justin Bieber gitu ya. Nonton konsernya Coldplay kayak gitu. Kemudian asik benar keren. Kemudian pulang nggak dapat apa-apa. Pulang kemudian keluarga masih sama aja. Pulang kehidupan masih biasa-biasa aja. Because what we believe is what you are going to receive. Apa yang saudara percayai dengan hati saudara itu yang saudara dapatkan. Saya cuma berdoa malam hari ini begini. Percayailah dalam hati saudara bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau Tuhan gak jawab doa kita bukan berarti Tuhan kehilangan kemahakuasaannya. Halo? Kalau Tuhan mungkin lagi gak jawab doa saudara bukan berarti Tuhan kita lagi tidur-tiduran. Kalau Tuhan gak jawab doa kita, Tuhan gak menyembuhkan kita bukan berarti Tuhan kemudian kehilangan semua kemahakuasaannya. Hanya karena kita gak melihat jalan di depan kita bukan berarti Tuhan gak punya jalan dalam kehidupan. Dia selalu buat jalan. Bahkan Alkitab tulis gini, dari padang gurun bisa muncul sungai loh. Itu Tuhan yang kita sembah. Dari mulut ikan bisa keluar duit. Ikan apa coba yang makan duit? Baca di Alkitab. Dari mulut ikan bisa keluar duit. Itu Tuhan yang kita sembah. And if you receive that, kalau saudara terima firman itu, kalau saudara terima pewahyuan itu, kalau saudara terima bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang mustahil dalam kehidupan manusia, dan saudara keep itu, saudara jaga itu dalam hati saudara, dia akan melakukannya. Karena apa yang kita percayai itu akan saudara dapatkan dengan tangan saudara. Seringkali kita nggak melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita karena kita percaya bahwa Yesus cuma sekedar omong kosong doang. Yesus bukan omong kosong, brosis. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau saudara nggak merasakannya pada hari ini, pada malam hari ini, buka hati saudara lebar-lebar. Izinkan dia untuk bekerja dalam kehidupan kita. Karena saya dapatin gini, seringkali saudara nggak pernah bisa dekatin Yesus dengan cara berpikir kita. Saudara nggak pernah bisa dekatin Tuhan, dekatin firman Tuhan dengan cara berpikir kita, dengan logika kita. Itu sebabnya kita memerlukan iman dalam kehidupan. Karena iman itu nggak pakai logika, iman itu pakai hati. Sama saudara seperti punya anak kecil, anak usia 2-3 tahun atau sampai 5 tahun. Saudara berdiri di tangga tuh anak kamu saudara bilang gini, loncat. Dia pernah pikir nggak, papa pasti megang nggak ntar di bawah, jangan-jangan gue loncat jatuh ke bawah. Anak pernah mikir gitu? Nggak pernah. Karena apa? Karena mereka nggak berpikir dengan pikirannya, mereka cuma percaya dengan hatinya. Itu yang Yesus mau dalam kehidupan. Just trust Him with your heart. Hanya percayalah dengan hati saudara, bukan dengan pikiran saudara. Kalau saudara percaya bahwa Yesus dengan hati saudara, dia adalah Tuhan yang menyembuhkan kehidupan kita, dia adalah Tuhan yang membuka jalan yang hal-hal yang baru dalam kehidupan kita, saudara akan mendapatkan hal baru dalam kehidupan. Just trust Him with your heart. Cuma cukup percayai dengan hati kita. Sehingga kita dibukakan akan begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan. Kenapa nggak banyak terobosan sih terjadi dalam hidup? Karena seringkali kita berpikir Yesus cuma sekedar tokoh agama. Yesus itu cuma sekedar legenda aja. Ke gereja itu cuma buat manasin bangku gereja. Kalau cuma manasin bangku gereja, Tuhan Yesus nggak perlu mati di kayu salib loh. Kalau cuma kita menjadikan kita KTP-nya cuma tulisan Kristen, dia nggak perlu mati di kayu salib. Terlalu mahal harganya. Terlalu mahal. Alasan kenapa dia mau mati di kayu salib, berkorban buat kita semua, dia cuma mau menunjukkan buat saya dan saudara bahwa dia lebih daripada sekedar tokoh agama, dia Tuhan segala Tuhan. Karena dia Tuhan segala Tuhan, waktu kita percaya kepadanya, dia berjalan bersama dengan kita. Dia berkata bahwa dia adalah gembala yang baik, dan gembala yang baik akan menuntun kita di padang rumput yang hijau, di lembah kekelaman, di depan musuh saudara, dimanapun kita berada, dia adalah gembala yang baik. If you trust Him, kalau saudara dan saya percaya dalam kehidupan kita, mempercayai Yesus dalam hati kita bahwa dia mati, bukan sekedar untuk membuatkan kita menjadi orang-orang yang beragama Kristen, tapi menjadikan kita orang-orang yang memiliki nilai yang tinggi di hadapan Tuhan. Terlalu berharga hidup ini untuk disia-siakan. Terlalu mahal harganya untuk disia-siakan, karena harga kehidupan kita itu harganya di kayu salib. Percayai Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan. Saudara akan menerima pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Markus pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai yang ke-4 tadi berbicara mengenai, perikop hari ini berbicara mengenai Tuhan menyembuhkan orang lumpuh. Dia tiba di satu kota yang namanya Kapernaum. Kapernaum itu punya pengertian city of comfort, kota kenyamanan. Dan kalau saudara baca nanti di Matius pasal yang ke-11, dari beberapa kota yang Yesus pernah kecam, Kapernaum salah satunya. Yang menarik adalah gini, Yesus memang datang ke Kapernaum. Kapernaum adalah salah satu kota di mana Yesus banyak mengadakan mujizat. Tapi di kota itu pula Yesus paling melihat sedikit orang yang bertobat. Saudara bayangin, Yesus datang di sebuah kota dan dia melakukan begitu banyak mujizat, tapi cuma sedikit orang yang bertobat. Saya menarik sebuah kesimpulan, dan harus untuk duduk untuk menarik sebuah kesimpulan. Kalau kita pun mengalami mujizat mungkin daripada Tuhan. Kalau kita saudara datang ke gereja, saya cuma harus berkata begini, kalau bisa aja kita mengalami mujizat daripada Tuhan, tapi kita kehilangan Tuhan dalam kehidupan.
Apa yang memotivasi kita datang ke gereja kan? Apa yang motivasi kita datang di live group? Apa yang motivasi kita datang dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita? Apakah kita datang untuk sekedar mencari mujizat? Apa kita datang untuk mencari Tuhan sang pemberi mujizat? Apakah kita datang hanya untuk mencari sekedar berkat dalam kehidupan? Apakah kita mencari Tuhan sang pemberi berkat? Apa kita datang ke gereja hanya untuk mencari jawaban doa? Apa Tuhan ya penjawab? Bukan berbicara mana kita datang ke gereja sekedar untuk berkatnya, tapi Tuhan kepengen kita datang ke gereja untuk mencari pribadi yang memberikan berkat. Karena seringkali saya menemukan sih, seringkali kalau lagi ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, seringkali kita bisa datang dengan Tuhan begitu, kalau Tuhan gak jawab doa saya akan pindah gereja minggu depan. Terus kita berpikir Tuhan ketakutan gitu di sorga, jangan dong. Sebodoh itu yang kata Tuhan, lo mau pindah gereja ya pindah aja gitu. Emang siapa? Loh, artinya begini, kita gak pernah bisa memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, tapi saya harus beritahu apa yang kita cari dalam kehidupan. Di Kapernaum begitu banyak mujizat yang terjadi, tapi di Kapernaum sedikit orang yang bertobat. Makanya waktu Yesus datang ke dunia, dia gak sekedar melakukan mujizat dalam kehidupan kita, dia datang ke dunia supaya kita bukan sekedar mencari mujizat, tapi mencari Tuhan yang memberikan mujizat. Begitu banyak orang bisa mengalami mujizat daripada Tuhan, kemudian berbalik murtad loh kepada Tuhan. Banyak. Saudara, waktu Yesus sebelum dia disalibkan, itu ada satu Minggu Palem disebutnya kan, Minggu Palma di mana orang kalau di 2000 tahun yang lalu zaman Yesus tuh orang naruh kainnya, orang naruh semuanya berteriak, Hosana, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Semuanya naruh palem, pakai palem, semuanya naruh bajunya di jalan yang sama. Tapi beberapa waktu kemudian setelah itu ada orang-orang yang sama yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Padahal itu orang yang sama yang sebelumnya berkata bahwa Hosana diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Artinya kalau saudara dan saya cuma sekedar untuk mencari mujizat, saudara dan saya cuma untuk mencari berkat, seperti di Kapernaum ini, ketika kita cuma hanya menginginkan berkat, bukan sang pemberi berkat, kita kehilangan Tuhan dalam kehidupan. Kita bisa kehilangan Tuhan dalam kehidupan. Kita bisa backslide, punya pengertian, kita bisa murtad daripada Tuhan, walaupun mungkin kita pernah disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan cari mujizatnya, cari Tuhannya. Karena kalau kita mendapatkan Tuhan, ya saudara dapatkan mujizatnya. Saudara pernah bayangin kalau saudara punya anak, setiap kali datang ke saudara itu cuma datang duduk gitu. Minta duit Pak, saudara kasih, kemudian dia pergi. Setiap kali dia datang cuma buat duitnya aja. Kesel gak orang tua? Oh gak kesel loh, hebat banget loh. Kalau saya kesel banget kalau kayak gitu. Anak datang cuma karena duit doang, duitnya habis kemudian datang. Loh seringkali itu yang sama loh terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan berkati saya datang pada Tuhan. Ketika butuh berkat, datang sama Tuhan. Ketika udah di Tuhan berkatin, hilang daripada Tuhan. Saya mengamati dulu waktu zaman sekolah minggu, zaman tunas remaja, zaman SMA. Ada begitu banyak lihat guru-guru sekolah minggu, teman-teman pembimbing tunas remaja yang begitu berapi-api lah buat Tuhan. Kami merasakan diberkati oleh pelayanan mereka, dapat kedudukan, hebat, punya semuanya, hilang dari gereja. Pembimbing tunas remaja loh, pembimbing remaja buat saya. Orang yang waktu kita remaja itu benar-benar sosok yang kita look up to, sosok yang kita sangat kagumin, bisa hilang loh. Kenapa? Karena kita nggak sekedar untuk mencari berkat. Kita ditentukan untuk mencari Tuhan sang pemberi berkat loh. Kapernaum adalah city of comfort, kota yang nyaman. Banyak mujizat terjadi, tapi sedikit orang yang bertobat. Doa saya adalah begini malam hari ini, kita nggak sekedar datang ke gereja untuk sekedar untuk mencari berkat, untuk mencari kangtau. Temennya Kuwait ya mungkin kangtau. Untuk mencari kangtau, untuk mencari yang lain, no. Atau mencari jodoh. Enggak, kalau kebaktian keempat kelihatan enggak ada yang nyari jodoh. Kalau kebaktian ketiga tuh kalau bila cari jodoh tuh udah rame gitu. No, artinya bukan sekedar untuk mencari jawaban doa. Bisa jadi Tuhan enggak jawab doa saudara karena dia punya yang terbaik yang sedang saudara sediakan, yang sudah dia sediakan. Bisa jadi Tuhan enggak jawab doa kita, bisa jadi Tuhan enggak pertemukan saudara dengan semua keinginan saudara karena dia sedang menyiapkan yang terbaik. Kalau saudara cuma mengharapkan mengharapkan seringkali dalam kehidupan. Saudara perlu melepaskan yang baik yang sedang saudara pegang untuk mendapatkan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Seringkali dalam hidup, saudara perlu melepaskan yang baik yang saudara pegang untuk mendapatkan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Tapi mohon maaf, ini gak berlaku buat pernikahan. Jadi jangan sampai ini konfirmasi kalau gitu gue harus cari yang lebih baik. No, enggak ada loh. Ini gak berlaku buat pernikahan. Jadi bapak-bapak, para pria tolong, ini bukan buat pernikahan. Tapi ini buat hal yang lain di luar pernikahan. Seringkali kita perlu melepaskan yang baik yang sedang kita pegang di tangan untuk mendapatkan yang terbaik yang surga sudah sediakan dalam kehidupan kita. As long as you hold this one, selama saudara pegang yang baik, Tuhan gak pernah bisa berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Lepasin itu. Let it go. Let it go. Iya kayaknya lepasin aja itu. Dan pada saat yang sama Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan.
Amin. Karena Tuhan kita tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Musuh yang terbaik itu bukan yang buruk. Musuh yang terbaik itu ternyata yang baik. Makanya Tuhan gak pernah kasih kita yang baik. Gak pernah dia kasih yang KW1, KW2, no. Dia kasih yang selalu yang paling original. Karena apa? Karena bagi dia kita yang terbaik. Pemberiannya pun harus yang terbaik. Amin. Matius pasal yang kedua ayat yang pertama. Yesus sampai di satu kota yang namanya Kapernaum. Kemudian Alkitab berkata ayat yang kedua. Ayat yang pertama munculin. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, ayat yang pertama, Markus 2 tadi. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Kata ia ada di rumah itu sangat mengganggu saya loh sebetulnya. Waktu baca ayat ini, kenapa? Karena Yesus sudah sangat terkenal pada saat itu. Kemanapun dia pergi, selalu orang banyak selalu datang. Gak ada Instagram, gak ada Facebook, gak ada Twitter, gak diupload di mana-mana. Tapi pengikutnya banyak, dia udah kayak selebriti. Tapi ketika dia pengikutnya begitu banyak, why dia putuskan untuk berada di rumah di Kapernaum. Padahal kalau dia mau menyembuhkan orang kan dia bisa berdiri di lapangan bola di Israel. Ribuan orang mudah datang, kemudian ribuan yang sakit, yang sakit angkat tangan, sembuh. Kan seru banget kan kayak begitu. But why he choose sebuah rumah? Tapi kenapa dia harus pilih bahwa ia ada di rumah di Kapernaum itu? Karena jangan pernah anggap remeh arti sebuah rumah loh ternyata. Saya tadi berbicara di kebaktian yang ketiga. Di tahun 1800-an di Austria lahir satu orang anak namanya Alois Siegberger. Dia bukan orang Sunda tentunya karena memang lahirnya aja di Austria. Lahir di Austria, lahir dari seorang ibu yang adalah pembantu rumah tangga. Ayahnya gak tahu siapa. Karena ditulis dalam cerita itu bahwa ketika dia lahir, ketika ibunya pulang kampung lagi mudik, tiba-tiba mendapati bahwa ibunya hamil. Gak pernah tahu siapa bapaknya. Alois gak pernah tahu siapa bapaknya. Dia gak pernah tahu, gak pernah ketemu, gak pernah kenal itu siapa bapaknya. Kemudian kemudian dia tumbuh tanpa seorang ayah, dia tumbuh menjadi orang yang keras dalam kehidupan. Gak pernah punya didikan seorang ayah, menjadi orang yang keras dalam kehidupan, tapi juga menjadi orang yang pahit. Penuh dengan kepahitan kehidupannya. Secara karir dia berhasil, karena setelah beranjak dewasa dia bisa menjabat sebagai pejabat pemerintahan bea cukai di sebuah daerah pada saat itu. Berhasil secara karir, tapi kemudian dia mengalami kegagalan dalam hubungan rumah tangga. Dia menikah 2 kali kemudian gagal. Di pernikahan dia yang ketiga dengan seorang wanita yang namanya Clara Pols. Perbedaannya usianya antara Alois dan Clara ini 20 tahun. Dari pernikahan itu menghasilkan 6 orang anak. Dari 6 orang anak, 4 orang meninggal, 2 orang hidup. Alois dididik gak pernah mengalami kasih sayang sebagai seorang ayah. Dia gak pernah mengalami apapun juga, mengalami kepahitan dalam kehidupan karena mendapati bahwa ibunya dihamili dan seorang bantu rumah tangga dan kemudian dihamili, pahit kemudian kehidupannya. Yang menarik adalah gini, ketika dia beranjak dewasa dan dia punya anak, hal yang sama yang dia lakukan buat anaknya. Anaknya laki-laki itu tumbuh, ditulis dalam buku memoarnya, dalam buku diary-nya bahwa anak laki-laki Alois bahkan tumbuh bahwa hubungan yang terjadi antara kami berdua adalah bukan hubungan kasih sayang lagi. Sebagai orang tua anak dengan ayah tapi hubungan yang penuh ketakutan. Itu karena bagaimanapun juga Alois seringkali datang sebagai seorang ayah, gak pernah punya didikan seorang ayah, gak pernah mengenal seorang ayah. Bagaimana dia abuse, bagaimana dia anak laki-lakinya ini diperlakukan dengan keras, dengan kasar, dipukul berkali-kali. Secara verbal dikatakan udah semuanya mengalami pelecehan dalam kehidupannya. Dan yang ditulis oleh anaknya begini, hubungan yang terjadi antara saya dan bapak saya adalah bukan hubungan kasih tapi hubungan yang penuh dengan ketakutan. Anaknya Alois yang berkata kayak begitu. Karena sama-sama anaknya Alois kemudian juga beranjak kemudian menjadi dewasa. Karena hal seperti itu menjadikan dirinya pun jadi orang yang keras dalam kehidupan. Menjadi orang yang kelihatannya keras tapi sebetulnya keras dalam kehidupan tapi rapuh dalam hal jiwanya. Kalau saudara mau tahu siapa anak laki-laki Alois, nama anaknya adalah Hitler. Later on, beberapa saat kemudian setelah itu, Hitler adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk memicu perang dunia kedua di seluruh dunia. Dan dia gak berhenti sampai di situ. Dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk pembantaian 6,5 juta jiwa orang Yahudi pada saat itu. Hanya karena seorang ayah, anak, gak pernah mengenal bapaknya, kekacauan terjadi di mana-mana. Itu sebabnya Yesus harus ada di rumah. Kalau Yesus gak ada di rumah, kacau yang ada di luar rumah. Kalau Yesus gak pernah muncul ada di rumah, dia gak menetapkan kepribadiannya, kerajaannya di rumah, berantakan yang ada di luar. Jangan anggap remeh arti sebuah rumah.
Waktu Alkitab Yesus berbicara mengenai rumah ditulis dari kata oikos. Tapi rumah itu bukan berbicara mengenai house yang bentuk bangunan. Enggak. Rumah itu berbicara mengenai people, orang-orang yang ada di dalam rumah. Karena bangunannya boleh bagus, tapi kalau bangunannya bagus Yesus nggak ada di sana, kita nggak akan dapatin makna kehidupan di sana. Teman baik saya di Amerika, namanya Brad Pitt. Namanya Brad Pitt, sedap. Enggak lah. Kalau saya baca search di Google kemudian lihat dia punya rumah 121 miliar loh. Saudara bayangin gak ada rumah 121 miliar. Dia keluar dari kamar mandi mau ke ruang tamu terus naik Gojek kelihatannya. Jauh banget terus naik beca nggak gue jauh 121 miliar nggak tahu rumahnya segede gimana. Tapi akhirnya dia bercerai juga loh sama istrinya. Itu menunjukkan begini rumahnya boleh bagus tapi kalau Yesus nggak ada di rumah you have nothing. Nggak dapetin apa-apa loh dalam kehidupan. Bukan berarti, tapi saudara memiliki ketika di dalam rumah Yesus ada di rumah di sekeliling, bukan berbicara mengenai bentuk bangunan tapi berbicara mengenai orang-orang yang ada di rumah, hubungan orang tua dengan anak, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan semuanya ada di rumah dan Yesus ada di sana. Saya harus beritahu itu heaven on earth. Itu yang disebut surga di bumi. Itu yang disebut dengan surga di dunia. Makanya di Kapernaum untuk pertama kalinya Yesus menetapkan dirinya dia harus ada di rumah. Ada di mana Yesus sekarang di rumah saudara? Di ruang tamu? Di luar, di pekarangan, atau nggak ada di mana-mana? Karena yang terjadi di masyarakat adalah gambaran yang terjadi di rumah loh. Cara paling gampang Billy Graham satu kali katakan begini, cara iblis paling gampang untuk menghancurkan satu bangsa, dia cukup untuk hancurkan satu rumah tangga. Rusak semuanya. Karena waktu dia rumahnya rusak, bangsanya akan rusak. Waktu rumahnya rusak, masyarakat rusak. Kalau Yesus nggak ada di rumah, saya harus pastikan Yesus nggak akan ada di kota. Yesus nggak akan ada di sekolah, nggak akan. Kenapa? Karena dia nggak ada di rumah. Tapi rumah bukan sekedar yang pertama dia berbicara mengenai rumah dengan hubungan orang-orang saudara, tapi kata oikos pun rumah berbicara mengenai orang-orang yang dikumpulkan oleh darahnya Yesus. Itu bicara mengenai gereja. Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Karena pada perjanjian baru dari zaman perjanjian baru ketika gereja lahir, gereja nggak dikenal dari denominasi. GSJ nih. GSJI nih, GSJE nih, GSJU nih, nggak tahu maksudnya nggak ada yang kenal gitu. Tapi gereja dikenal dari rumah, dari jemaat di rumah-rumah. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Jadi gereja pada zaman perjanjian baru itu dikenal dari rumahnya. Pastor Daniel Yosafat khotbah 2 minggu yang lalu, saudara perlu beli itu CD-nya. Dia bagus waktu dia bicara mengenai rumah, berbicara mengenai gereja. Nah jemaat dikenal dari rumahnya. Jadi rumah the second home yang saudara dan saya miliki, rumah pertama yaitu rumah yang orang-orang yang memiliki hubungan saudara dan daging. Tapi rumah kedua adalah rumah di mana kita dikumpulkan oleh orang-orang yang dibeli, dibayar, ditebus oleh darahnya Yesus. That's your second home. Ini rumah kedua yang kita miliki. Ini harus menjadi rumah kedua yang saya dan saudara lo harus miliki. Karena dan Alkitab tulis Yesus ada di rumah. Kalau Yesus nggak ada di rumah, di orang-orang yang hubungannya saudara dan daging, Tuhan memastikan bahwa dia akan ada di rumah kedua, yaitu yang ada di dalam yang disebut dengan gereja, disebut dengan perkumpulan. Kita menyebutnya dengan life group. Kita di GSJ menyebut dengan life group. Ada 1.355 orang yang terdaftar yang ikut di life group. Yang ikut di live group kalau nggak salah, 1.355 orang yang ada di live group. Kita kebaktian setiap hari Minggu sekitar 2.500 mungkin sampai 2.600 orang. Pertanyaannya 1.300-nya ada di mana? Padahal itu second home saudara loh. Live group tuh, kami menyebutnya dengan live group. Kalau Bapak Ibu baru atau saudara udah lama, di sini ada disebut dengan komunitas namanya live group. Live group tuh nggak dibuat untuk memperbesar nama GSJ Bethlehem. Enggak, live group itu dibuat untuk membuat kehidupan kita lebih baik setiap hari semakin serupa seperti Kristus. Itu live group yang saya lihat. Karena saya bisa berdiri hari ini karena live group loh Pak. Bu, semua tanya para pendeta di sini. Nggak ada yang ketika berojol pertama-tama bisa khotbah dengan 1.000 orang. Nggak ada. Kami dibangun dalam live group. Di live group lah kami bertumbuh sama-sama. Di live group belajar untuk berdoa. Di live group belajar untuk memimpin pujian. Tapi bukan itu, di live group juga kita diajar untuk saling menanggung, berdoa satu dengan yang lain. Dan Alkitab tulis di Kapernaum Yesus memilih untuk tinggal di rumah. Dan dia harus pastikan bahwa live group yang kita miliki adalah live group di mana Yesus hadir di sana. Live group GSJ Bethlehem itu bukan live group sekedar pertemuan seperti arisan aja kemudian makan, kemudian pergi dan nggak ada untung, nggak ada juntrungan, yang nggak ada apa-apa. No. Live group yang ada di kita tuh memastikan bahwa kehidupan kita akan bergerak setiap hari semakin lebih baik bersama dengan Tuhan. Itu intinya kami. Itu intinya yang kita ada. Dan Yesus ada di sana loh. Ayat yang ketiga, Markus pasal yang kedua.
Ada orang-orang datang, nah saya harus cerita yang ini nih. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Waktu Yesus ada di Kapernaum, dia ada di rumah, ada sebuah kejadian kenapa ayat ini, perikop ini ditulis, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Dan yang menarik adalah orang lumpuh ini, dia nggak bisa jalan, namanya juga lumpuh. Orang lumpuh. Dan ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ayat yang keempat. Tapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam itu, tempat orang lumpuh itu terbaring. Saudara bayangin gak? Ada satu orang lumpuh yang pada saat itu sakit, tahu Yesus ada di Kapernaum. Dia tahu Yesus ada di sana, kemudian dia memilih, karena dia gak bisa sendiri, dia minta teman-temannya untuk menolong dia untuk sampai kepada Tuhan Yesus. Yang menarik adalah begini, keempat orang temannya itu sama-sama. Saya sebelum minta tandu, ini mah triplek kelihatannya. Tandu jauh banget, tapi mereka, Alkitab tulis gini, 1 orang lumpuh, dan keempat temannya itu sama-sama menggendong nih orang, ditandu berempat orang lumpuh tadi, 4 orang temannya, tujuannya cuma satu, datang kepada Tuhan Yesus. Pertemuan life group, gereja-gereja yang ada di rumah, maksudnya cuma satu, supaya teman-teman kita bisa, supaya kita bisa menolong orang lumpuh ini gak bisa jalan loh. Dia butuhkan pertolongan, jadi waktu keempat orang temannya menanggung bebannya, dia sedang menanggung beban orang lumpuh tadi, sakit penyakitnya sedang ditanggung oleh keempat orang temannya. Nih, saya harus beritahu buat saudara, cari orang-orang, teman-teman yang akan menanggung beban saudara untuk sampai kepada Tuhan Yesus. Karena seringkali kita sama seperti orang lumpuh, gak berdaya dalam kehidupan. Saya gak berbicara kemudian so tahu, so ngajarin saudara kita kayak Superman. Semua tanya, semua yang ada di sini, yang melayani semua. Dalam kehidupan ada ups and downs, ada turun naiknya. Seringkali dalam kehidupan sama seperti orang lumpuh tadi. Iman kita mungkin udah mulai kelihatan kendor. Pengharapan kita udah mulai berkurang kelihatannya. Kekuatan kita udah mulai melemah. Ketika masa depan yang kelihatannya penuh harapan, kelihatannya kemudian udah semakin suram. Percayalah, saya harus beritahu saudara, carilah teman-teman yang akan mendukung saudara, yang akan menandu saudara waktu iman saudara lumpuh, yang akan menggotong saudara, menanggung beban saudara, menanggung berat saudara, untuk kemudian untuk tujuannya cuma satu, untuk membawa saudara datang kepada Tuhan Yesus. Cari teman-teman, cari komunitas yang seperti begitu. Karena itu yang dimaksud dengan yang terjadi di Kapernaum. Keempat orang temannya tadi menanggung beban beratnya orang lumpuh tadi, tujuannya cuma satu, datang pada Yesus. Ketika mereka berjalan kemudian sampai di rumah di mana Yesus hadir, Alkitab tulis terlalu banyak orang yang ada di sana. Gak bisa dilihat, udah gak bisa lewat kemana-mana. Udah sukar untuk masuk ke sana. Seringkali saya kemudian untuk berpikir, kemudian untuk mulai berimajinasi, jangan-jangan orang lumpuh ini berkata, udahlah bro, udahlah gue di sini aja deh. Udah cukup, kelihatannya memang gue ditakdirkan untuk hidup sebagai orang lumpuh. Tapi teman-teman yang berempat insist loh. Mereka nggak menyerah dengan keadaan seperti itu. Mereka berbicara, berkata enggak. Tujuan kami ada di sini untuk menolong engkau untuk datang pada Tuhan Yesus. Alkitab tulis ketika orang banyak itu yang menghalangi, nggak ada satupun pintu masuk. Alkitab tulis begini, orang lumpuh tadi dengan teman-temannya, dengan keempat orang temannya, nggak sekedar dia berjalan, dia menaiki tangga untuk berdiri, untuk sampai di loteng rumah tersebut. Alkitab tulis begitu, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Jadi mereka naik ke lantai 2, menanggung orang sakit, orang lumpuh naik ke lantai 2. Saya waktu kecil suka disuruh sama mama saya untuk ngejemur kasur di loteng. Pernah ngejemur kasur di loteng, sendirian. Itu setengah mati itu, lantai walaupun cuma lantai 2 itu, sendirian. Kasurnya kan ada kasur dari kapuk waktu itu, beratnya kan setengah mati, susah setengah mati bukan? Betul, tapi ini 4 orang tadi nggak menyerah dengan situasi yang mereka hadapi. Tujuan mereka cuma satu, cuma mau bawa temannya sampai kepada Tuhan Yesus. Tujuannya cuma itu doang. Dan mereka rela untuk bayar harganya naikin itu tangga. 4 orang nandu, 1 orang lumpuh naik dengan kerumunan begitu banyak orang. Naik di atas sampai di lantai 2, nggak ada pintu di sono bos. Dari mana pintunya? Karena cuma atapnya doang. Alkitab tulis mereka buka loh. Mereka bobok, atapnya dibobok. Saudara bayangkan ketika Yesus ngajar di sana, kemudian ada debu, kemudian gitu, yang punya rumah saya pasti udah mulai teriak-teriak tuh. Atap rumahnya dibobok, maling atau gimana gitu, dibobok atap rumahnya. 4 orang ngebobok atap rumahnya, kemudian dituliskan bahwa mereka menurunkan orang sakit itu. Lukas 11, Lukas pasal yang ke-11, sorry. Itu menunjukkan dengan sangat jelas. Lukas pasal yang ke-5 ayat ke-19. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak. Di mana? Tepat di depan Yesus. Dibobok,
naik ke atas penuh, naik dengan, saya cuma dapatin begini, orang yang memiliki iman kepada Tuhan nggak pernah kehilangan kreativitas dalam menyelesaikan pergumulannya. Orang yang memiliki iman kepada Tuhan, kalau saudara memiliki iman kepada Tuhan, kalau saudara tertanam di dalam Tuhan, orang memiliki iman yang penuh kepada Tuhan, saudara akan melihat kreativitas muncul dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Kenapa seringkali kita mengalami kebuntuan dalam kehidupan? Karena memang kita mengalami kekurangan iman dalam hidup. Karena Alkitab tulis ketika 4 orang ini bawa orang lumpuh, orang banyak penuh, dia nggak berhenti sampai di sana loh. Mereka punya iman yang kuat untuk membawa orang ini kepada Yesus. Mereka sampai ke lantai 2 dibobok. Dan bukan sekedar mereka menanggung beban berat orang lumpuh ini. Mereka harus keluarin uangnya buat gantiin itu tuh, yang dibobok tadi. Lalu siapa yang mau gantiin yang dibobok Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, bukan gua ada yang gantiin deh. Lu yang bobok, kenapa harus gua yang gantiin? Dia juga gak berdoa kemudian tiba-tiba atapnya kemudian hilang. Enggak, artinya mereka harus menanggung bebannya. Mereka harus bayar harganya berjalan bersama dengan orang yang lumpuh tadi. Mereka harus keluarin uangnya untuk beresin semuanya. Tujuannya supaya orang lumpuh ini tepat berada bersama dengan Tuhan Yesus. Tepat berada bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam kehidupan, cari orang yang seperti begini. Cari teman-teman yang seperti gini, yang membawa saya dan saudara datang kepada Tuhan. Yang membawa kehidupan kita selalu di-push untuk lebih dekat kembali kepada Tuhan. Cari teman-teman yang akan membayar harganya, apapun yang terjadi, gua akan berdoa buat lu, gua akan tolong lu, gua akan hibur lu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, kita akan bayar harganya sama-sama supaya kita yang sakit bisa datang pada Tuhan Yesus. Cari komunitas yang seperti gini dan life group kita dipastikan akan menjadi komunitas yang seperti begini. Komunitas yang akan membawa setiap orang datang pada Tuhan Yesus. Bukan sekedar cari teman-teman yang seperti begini, jadilah teman-teman yang seperti begini. Kalau cari kelihatannya kita benar-benar kebutuhan, tapi jadilah teman-teman yang seperti begini. Yang mau tanggung beban temannya, yang mau tanggung beban anggota life-nya, yang mau tanggung bantu beban anggota life-nya supaya ketika dia berhadapan dengan Tuhan Yesus, Alkitab tulis begini. Markus 2 tadi, Markus pasal yang kedua, ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman siapa? Mereka. Yesus nggak lihat iman orang lumpuh. Yesus melihat iman mereka. Iman siapa? Iman 4 orang temannya tadi. Percaya nggak saudara waktu saudara berdoa dengan iman kepada Tuhan, teman saudara bisa memperoleh keselamatan dalam kehidupan? Bisa percaya nggak sih kita, berani percaya nggak sih kita waktu kita berdoa kepada Tuhan, meminta biar Tuhan menyembuhkan teman kita dan Tuhan akan jawab doa kita? Bukan karena orang teman kita, tapi karena Tuhan melihat iman kita. Makanya saya harus bilang berkata gini, cari teman-teman yang penuh iman seperti gini dan bukan secari komunitas atau teman yang seperti begini, jadilah komunitas yang seperti begini. Kalau Bapak Ibu ada di life group atau dimanapun juga, bukan sekedar cari seperti begitu, tapi jadilah life group yang membawa sekeliling anggota yang ada di sana, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, untuk melihat Tuhan, mengenal Tuhan dalam kehidupannya. Karena Alkitab tulis Yesus menyembuhkan ini orang. Dan ketika Yesus menyembuhkan ini orang, ayat yang terakhir, ayat yang ke-12, Markus 2 tadi. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-12. Dan orang lumpuh itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Hanya karena ada 4 orang tadi yang terbeban untuk temannya, yang mau bayar harganya untuk bawa temannya datang kepada Tuhan Yesus, temannya disembuhkan. Dan yang hebat bukan sekedar orang lumpuhnya lalu disembuhkan. Alkitab tulis orang-orang yang ada di luar, yang belum pernah mengenal Tuhan, yang belum pernah merasakan jamaahan Tuhan, mereka melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara, saya percaya semua orang kita kepengen rindu bahwa life group saudara akan membuat orang-orang lain yang di luar, yang belum mengenal Tuhan bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan karena kita orang hebat, bukan karena kita punya banyak uang, tapi karena yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang mau menanggung beban satu dengan yang lain. Yang mau membawa dorong kehidupan kita setiap hari semakin maju bersama dengan Tuhan, bukan semakin mundur. Ada 2 komunitas yang terjadi dalam kehidupan, yang membawa saudara dekat pada Yesus atau saudara membawa saudara dan saya jauh daripada Yesus. Yang membawa saya dan saudara jauh pada Yesus, menjauhkan kita daripada kehidupan. Cari komunitas yang seperti ini dan jadilah komunitas yang seperti begini. Mazmur 92 ayat yang ke-13 saya akhiri dengan ini. Mari saya undang pemain musik and singers. Mazmur 92 ayat yang ke-13. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Sekarang ditanam di mana kehidupan kita? Kita nggak dipanggil untuk sekedar panasin bangku gereja loh. Apa saudara cuman
proud, ya boleh bangga. Saya bangga dengan GSJ Bethlehem. Saya bangga dengan gereja kita, tapi apakah kita cuma bangga karena kita dapat kartu anggota GSJ Bethlehem? No. Banggalah karena saudara tertanam di sini. Ditanam itu berbicara saudara berada dalam komunitas yang tepat. Berbicara dalam komunitas teman-teman yang akan membawa saya dan saudara bersama lebih dekat kepada Tuhan, bukan menjauh daripada Tuhan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat selanjutnya, ini loh yang asik. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Karena apa? Karena ditanam di bait Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Pada masa tua mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Kalau saudara mau menikmati kepanjangan, masa hidup saudara menjadi masa kehidupan yang bermakna, memiliki arti dalam kehidupan, tertanamlah dalam baitnya Tuhan. Jangan tertanam di tempat yang lain. Tertanam dalam baitnya Tuhan, karena waktu kita tertanam dalam baitnya Tuhan, Tuhan memastikan bahwa masa tua kita menjadi gemuk segar, dinikmatin oleh begitu banyak orang. Saya temuin loh begitu banyak memimpin life group, anggota-anggota life group, yang life group kita ada yang tua-tua, ada yang usia 60-70 tahun, dan saya merasakan begitu banyak buah-buah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bukan karena mereka punya pohon buah di rumah, bukan, tapi karena kehidupan mereka benar-benar memancarkan sesuatu yang berbeda. Ada yang saya kenal semenjak saya masih kecil. Ada yang saya kenal, karena saya tinggal di Belong. Di belakang sana, negeri 1000 pulau. Dekat dengan pulau maksud ibunya. Saya menyebutnya, saya warga negara Inggris kelihatannya Belong itu. Karena namanya aja Belong. Tapi saya menemukan ada orang yang saya kenal dari kecil yang kemudian bertemu sampai sekarang. Banyak perubahan terjadi dalam kehidupan. Pemimpin live, berani, bukan sekedar berani kemudian, tapi orang yang berbuah dan kita bisa merasakan buahnya. Karena mereka ditanam di bait Tuhan. Jangan sekedar cari komunitas yang akan membawa saudara dan saya datang kepada Tuhan, tapi jadilah komunitas yang membawa setiap orang di dalamnya datang kepada Tuhan. Lebih dekat kepada Tuhan. Waktu saudara mendekat kepada Tuhan, kehidupan itu akan mengalir dari kehidupan kita semua. Masa tua kita menjadi gemuk dan segar. Itu yang Tuhan pastikan. Itu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita semua. Mari bangkit berdiri sama-sama. Sebelum kita akhiri di kebaktian ibadah yang keempat ini, mari datang pada Tuhan. Saya nggak tahu saudara ada di life group apa. Kalau saudara mau tanya mengenai life group, saudara bisa keluar, tanya ada information center di sana. Kalau saudara mau tanya para pemimpin-pemimpin life yang ada di sini, kalau saudara mau tanya para gembala wilayah, yes, nggak apa-apa. Cuman pastikan begini, pastikan kita tertanam dalam baitnya Tuhan. Karena waktu kita tertanam sekali dalam baitnya Tuhan, Tuhan memastikan bahwa masa depan saudara akan menjadi penuh dengan kegairahan, penuh dengan kekuatan daripada Tuhan. Amin. Mari datang pada Tuhan pada malam hari ini, Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Mari datang pada Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini Tuhan. Izinkan kami tertanam dalam baitnya Tuhan. Izinkan kami tertanam dalam kebaikannya Tuhan. Izinkan kami tertanam dalam rumahnya Tuhan. Supaya kami boleh melihat bukan sekedar kami mendapatkan berkat, tapi kami mendapatkan Tuhan sang pemberi berkat. Tuhan sang penyembuh itu dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan.